Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini Diana akan menjelaskan tentang jawaban soal daripada UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki, SPDI MPD. Adapun dari tujuan dibuatnya video ini ialah untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester genap tahun 2024-2025. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Diana Anabila dengan NPM 2310 631110085. Kelas PAI 4C. Langsung saja tanpa berlama-lama, Diana langsung membacakan soal yang pertama, yakni demokratisasi pendidikan kerap dianggap sebagai jalan menuju keadilan dan kesetaraan belajar. Analisislah bagaimana prinsip-prinsip demokratisasi pendidikan dapat diterapkan dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum. Lalu, evaluasilah tentang tantangan utama dalam penerapannya di era digital saat ini. Baik, untuk jawabannya nomor 1. Demokratisasi pendidikan dalam pendidikan Islam tentunya merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi untuk mencapai sistem pendidikan yang inklusif dan adil sesuai dengan ajaran agama Islam. Konsep ini melibatkan partisipasi aktif semua anggota masyarakat pendidikan, seperti guru dan murid, maupun kepala sekolah dan wali murid, untuk memastikan inklusivitas dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan peserta didik. Esensi demokratisasi pendidikan dalam Islam dan dampaknya terhadap pengembangan generasi yang berakhlak dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Demokratisasi pendidikan dalam Islam mencakup pengembangan keterampilan dan nilai-nilai kepemimpinan. Islam mengajarkan nilai-nilai kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, sistem pendidikan yang demokratis dalam konteks Islam harus memberikan perhatian khusus untuk dapat berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Peserta didik pun dapat berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Demokratisasi pendidikan dalam Islam bukan hanya sekadar implementasi konsep demokrasi dalam pendidikan, akan tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam yang mendorong keadilan, kesetaraan, dan partisipasi aktif. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, pendidikan Islam dapat menjadi sarana untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas dalam akademis, tetapi juga berakhlak mulia dan mampu berperan aktif dalam mengembangkan masyarakat yang adil dan harmonis. Nah, adapun prinsip-prinsip demokrasi pendidikan dalam Islam melibatkan inklusi, partisipasi, keadilan, dan kesetaraan. Di antaranya ialah yang pertama ada inklusi. Inklusi adalah demokratisasi pendidikan dalam Islam yang menekankan pentingnya menyediakan akses pendidikan yang setara untuk semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Ini mencakup pendidikan untuk anak-anak, dewasa, pria, maupun wanita tanpa memandang ras ataupun gender. Untuk yang kedua, yakni prinsip keadilan. Dalam Islam sangat penting dalam konteks pendidikan. Ini mencakup aspek-aspek seperti alokasi sumber daya yang adil, perlindungan hak individu, dan meningkatkan kesempatan pendidikan bagi semua tanpa memandang kesetaraan sosial. Selanjutnya nomor 3, demokratisasi pendidikan dalam Islam mendorong partisipasi aktif semua pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan pendidikan. Ini termasuk siswa, orang tua, guru, komunitas lokal, maupun masyarakat sekitar. Keputusan-keputusan penting seharusnya tidak hanya diambil oleh otoritas pendidikan, tetapi juga melibatkan suara dan perspektif beragam. Yang selanjutnya, nomor 4, prinsip kesetaraan dalam pendidikan Islam menekankan bahwa semua individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa adanya diskriminasi berdasarkan gender,
ras, ataupun status sosial. Yang terakhir, konsistensi dengan nilai Islam. Demokratisasi pendidikan dalam Islam juga harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Ini termasuk memastikan bahwa pendidikan mendukung berkembangnya moral, etika, dan spiritual siswa sesuai dengan ajaran Islam. Nah, demokratisasi pendidikan Islam juga bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan tidak hanya menjadi hak, tetapi juga kesempatan bagi semua individu untuk berkembang dan memberikan kontribusi positif dalam masyarakat dan umat. Prinsip-prinsip ini menjadi pokok pentingnya pendidikan sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial, pertumbuhan intelektual, dan mengembangkan karakter dalam kerangka ajaran Islam. Nah, untuk tantangan utamanya sendiri, pendidikan Islam adalah bagaimana mempertahankan nilai-nilai inti agama dalam lingkungan yang semakin sekuler dan berubah dengan cepat. Namun, tantangan ini juga memberikan peluang untuk memanfaatkan teknologi yang ada sebagai alat untuk memperluas dan meningkatkan pemahaman Islam. Sedangkan Wahid menjelaskan tentang yang dihadapi pendidikan Islam di era global ini adalah kebodohan, cacatan moral, dan hilangnya kebaikan umat Islam. Maksudnya, tantangan utama yang dihadapi pendidikan Islam di era global adalah mengatasi permasalahan dalam kebodohan, kecacatan moral, dan hilangnya kebaikan Muslim. Pendidikan Islam dituntut untuk dapat memperkuat kualitas keilmuan, keagamaan, dan karakter peserta didik agar tetap relevan dan berdaya saing di era global ini. Nah, selanjutnya untuk ke pertanyaan nomor 2. Ibnu Khaldun memandang pendidikan sebagai proses bertahap yang memperhatikan aspek akal dan adab. Sintesiskan konsep pendidikan Ibnu Khaldun tersebut dengan model pembelajaran PAI berbasis kurikulum merdeka. Bagaimana Anda dapat mengkualifikasikan sintesis ini dalam rancangan pembelajaran PAI di kelas menengah pertama atau SMP? Nah, untuk Ibnu Khaldun sendiri memandang pendidikan sebagai suatu proses bertahap yang mengembangkan aspek akal dan adab secara seimbang. Ia membagi kemampuan berpikir menjadi 3, yakni akal pemisah atau mengenal hal empiris, akal deskriptif atau menghasilkan konsep bermanfaat, dan akal eksperimental yang menghasilkan gagasan dan etika sosial. Tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun sendiri ialah mengembangkan potensi akal untuk kematangan individu dan kemajuan masyarakat, serta membimbing peserta didik agar berkontribusi positif dalam sosial maupun spiritual. Model pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI berbasis kurikulum merdeka menekankan pembelajaran yang holistik, fleksibel, dan adaptif sesuai kebutuhan dan karakteristik siswa. Kurikulum ini memberikan keleluasaan guru untuk memilih metode dan perangkat ajar agar pembelajaran lebih relevan dan bermakna, serta mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang dan keseluruhan. Untuk sintesis konsep pendidikan Ibnu Khaldun dengan model PAI kurikulum merdeka, ada 3 poin. Yang pertama, pendidikan sebagai proses bertahap yang mengembangkan akal dan adab yang selaras dengan pendekatan kurikulum merdeka, sehingga memberikan ruang eksplorasi dan pengembangan potensi siswa secara holistik dan keseluruhan. Kemudian, poin kedua, fokus Ibnu Khaldun pada pembimbingan peserta didik agar matang secara intelektual dan sosial sejalan dengan prinsip kurikulum merdeka yang menyesuaikan pembelajaran dengan minat dan kebutuhan daripada siswa sendiri. Kemudian yang terakhir, tujuan pendidikan yang tidak hanya meningkatkan pengetahuan tapi juga karakter dan tanggung jawab sosial sesuai dengan visi kurikulum merdeka untuk menciptakan peserta didik yang beriman, bertakwa, serta berkarakter Pancasila.
Nah, adapun aplikasi sintesis dalam rencana pembelajaran PAI di sekolah menengah pertama atau SMP. Untuk pertamanya, perencanaan pembelajaran eh, mencakup tentang penyusunan model ajar yang mengintegrasikan aspek akal atau pemahaman ilmu agama dan adab atau akhlak dan etika sosial dengan tujuan pengembangan karakter dan kecerdasan spiritual. Kemudian pelaksanaan pembelajaran yang mencakup penggunaan metode interaktif seperti diskusi, think pair share, dan proyek yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, bereksperimen dengan konsep agama, serta mengaplikasikan nilai-nilai adab dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam aspek penilaian mencakup pelaksanaan asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif yang menilai aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara keseluruhan sesuai prinsip kurikulum merdeka yang menilai perkembangan holistik bagi keseluruh siswa. Dengan demikian, rencana pembelajaran PAI di sekolah menengah pertama dapat mengadopsi konsep Ibnu Khaldun yang menyeimbangkan pengembangan akal dan adab dalam kerangka kurikulum merdeka yang fleksibel dan berorientasi pada pengembangan karakter dan potensi siswa secara menyeluruh. Nah, selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan pentingnya integrasi ilmu agama dan sains dalam pendidikan. Evaluasilah relevansi pandangan ini dalam menghadapi tantangan akademisi moral di kalangan pelajar saat ini. Selanjutnya, jelaskan satu desain pembelajaran PAI yang mencerminkan semangat integratif tersebut. Nah, tantangan dalam dunia pendidikan modern pada saat ini merupakan kurangnya pemerataan terhadap peserta didik dari segi sosial maupun akademik. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan salah satu pelopor dalam sejarah reformasi pendidikan Islam di Indonesia yang melahirkan pemikiran dalam konteks pembaharuan pendidikan Islam. Dengan fokus pada gagasan modernitas dan inklusivitas, pemikiran tersebut lahir dari hasil pengkajian surat Al-Ma'un melalui penelitian kualitatif dengan pendekatan yang melibatkan analisis berbagai sumber. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengintegrasikan ilmu agama dan pengetahuan umum dalam pendidikan Islam serta membuka akses pendidikan bagi kelompok terpinggirkan, seperti perempuan dan kaum miskin. Karena seperti yang kita tahu, pada zaman penjajahan Belanda yang dapat bersekolah di sekolah umum itu hanyalah orang-orang berpangkat tinggi, tidak dengan pribumi. Mungkin ada sebagian pribumi yang bersekolah pada masa itu, namun sekali lagi pribumi yang memiliki pangkat tinggi atau berkedudukan politik. Nah, implikasi pemikiran beliau atau implikasi pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya relevan dengan perkembangan zaman, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih adil dan setara. Dengan demikian, gagasan Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang pendidikan tetap relevan dalam menghadapi tantangan modernitas dan berfungsi sebagai landasan yang mengembangkan pendidikan Islam yang progresif di Indonesia. Adapun kurikulum pendidikan nasional yang menekankan integrasi kompetensi spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan masih menggunakan model pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, yang terdiri dari tarbiyah atau tanggung jawab sosial, taklim atau ilmu pengetahuan, dan ta'dim atau akhlak mulia. Dengan metode ini, pendidikan dapat membentuk siswa yang bertanggung jawab, berpengetahuan, dan berakhlak mulia sesuai dengan tujuan pendidikan daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan nomor 4. Kiai Haji Hashim Asy'ari menekankan pentingnya akhlak dalam pendidikan dan sikap tawadu terhadap guru.
Analisislah pemikiran ini dalam konteks pengembangan karakter siswa dalam pembelajaran PAI. Bagaimana penerapan nilai-nilai ini dapat mengatasi krisis keteladanan guru di era modern. Nah, pendidikan akhlak memegang peranan penting dalam membentuk karakter individu, masyarakat, dan umat dalam konteks modernisasi saat ini. Kiai Haji Hashim Asy'ari melalui karyanya yang terkenal, yakni Adab al-Alim wa al-Muta'allim atau seperti yang biasa santri pelajari, yakni kitab Ta'lim Muta'allim atau akhlak pengajar dan pelajar, menyoroti nilai-nilai akhlak yang merupakan landasan dalam proses pendidikan. Penelitian ini telah diungkapkan melalui makna konsep pendidikan akhlak dari perspektif Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam kitabnya tersebut. Serta untuk menganalisis relevansinya dengan pendidikan saat ini, pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari menekankan pada nilai-nilai estetika sofistik dan pendidikan karakter. Pendidikan dan peserta didik dituntut untuk menjadi akhlak dalam pendidikan dengan menghayati nilai-nilai luhur dan berpegang teguh pada ketauhidan. Konsep pendidikan akhlak menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari memiliki relevansi dengan konteks pendidikan akhlak di Indonesia, mencakup aspek-aspek seperti makna, tujuan, latar belakang, serta metode, media, dan evaluasi pendidikan karakter. Sikap mental, upaya untuk menjadi pendidik dan peserta didik yang berakhlak, serta strategi mengajar yang digunakan, semuanya memiliki indikator-indikator yang sesuai dengan kompetensi pendidik dan nilai-nilai akhlak menurut kurikulum yang berlaku pada saat ini. Dengan demikian, karya daripada Kiai Haji Hashim Asy'ari memberikan kontribusi penting dalam pembentukan karakter dan pendidikan akhlak yang relevan dengan kebutuhan zaman pada masa ini. Nah, untuk selanjutnya, yakni pertanyaan nomor 5, Ahmad Hasan atau Kiai Haji Ahmad Hasan dari Persatuan Islam atau Persis menekankan pentingnya verifikasi ajaran Islam melalui pendidikan yang berbasis pada Al-Quran dan Al-Hadis. Analisis pemikiran ini dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam saat ini, apakah pemikiran tersebut lebih mendukung konservatisme atau informisme dalam pendidikan? Berikan argumentasi Anda. Nah, pemikiran Kiai Haji Ahmad Hasan memiliki relevansi yang signifikan dengan pendidikan kontemporer menurut saya pribadi, khususnya dalam konteks pendidikan Islam yang berorientasi pada pengembangan holistik individu. Konsep ini mengimplementasikan pendidikan berbasis adab yang pernah dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Hasan menjadi suatu khazanah penting dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Para pendidik dan pengelola lembaga pendidikan Islam perlu mengenali dan mengembangkan konsep yang terbukti ampuh untuk diterapkan dalam konteks pendidikan pada saat ini. Para ulama telah menggariskan bahwa adab merupakan ajaran Islam yang sangat penting dan mendasar. Kedudukan adab begitu penting sehingga pendidikan tanpa adab akan melahirkan manusia yang rusak. Ujungnya, masyarakat pun rusak. Indonesia akan menjadi negara hebat jika masyarakatnya memiliki kepribadian atau akhlak yang berbudi luhur. Konsep pendidikan menurut Ahmad Hasan sendiri sangat mendalam dan komprehensif. Ia menganggap pendidikan sebagai proses pembentukan karakter yang mencakup aspek moral, intelektual, dan spiritual. Pendidikan harus berdasarkan pada ajaran Al-Quran dan hadis yang murni dan harus mengintegrasikan ilmu agama dalam ilmu pengetahuan umum. Selain itu, Ahmad Hasan menekankan pentingnya berpikir kritis, metode pendidikan yang partisipatif, serta pemberdayaan umat melalui pendidikan. Pemikiran ini terus relevan dan konteks pendidikan Islam pada saat ini. Nah, seperti itulah relevansi pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Hasan dengan pendidikan Islam pada masa ini. Menurut saya pribadi,
pemikiran pendidikan Kiai Haji Ahmad Hasan benar-benar sangat relevan dengan apa yang terjadi pada saat ini. Ketika banyak isu-isu yang bertebaran di media sosial dan sulit untuk menyaring mana yang benar, mana yang salah. Apalagi isu-isu yang mencakup yang berkaitan tentang keagamaan Islam. Kiai Haji Ahmad Hasan mengajarkan, apapun masalahnya, apapun pembelajarnya, tetap harus kembali pada konteks Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, dari itu kita dapat belajar apapun isu yang kita temukan di internet yang sedang viral atau yang sedang bertebaran pada saat ini, untuk mencari tahu bagaimana kebenarannya, kita harus mencari fakta dalam Al-Quran dan Al-Hadis seperti itu. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 6, ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 pilar dalam filsafat pendidikan Islam. Buatlah sintesis hubungan antara ketiganya, lalu analisislah bagaimana ketiganya dapat digunakan sebagai landasan dalam menyusun visi dan misi program studi pendidikan agama Islam. Nah, dalam filsafat pendidikan Islam, ketiga ini atau ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu ibarat 3 pilar utama yang saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain. Ontologi membahas tentang hakikat manusia dan tujuan hidupnya. Menurut Islam bahwa manusia adalah makhluk Allah yang punya akal, hati, dan tanggung jawab, serta moral. Dari sini pendidikan Islam diarahkan untuk membentuk pribadi yang utuh secara spiritual dan intelektual. Lalu epistemologi bicara soal dari mana sumber ilmu secara spiritual dan intelektual. Lalu epistemologi berbicara soal lalu dalam konteks Islam, ilmu nggak cuma didapat dari akal dan pengalaman saja, tapi juga dari wahyu, yaitu Al-Quran dan diiringi dengan Al-Hadis. Nah, ini penting banget buat nentuin metode pembelajaran yang nggak cuma logis, tapi juga bernuansa iman. Terakhir, yakni aksiologi, berbicara tentang soal tujuan dan nilai daripada pendidikan yang kita jalani itu sendiri. Artinya, pendidikan Islam gak netral, tapi punya misi untuk melahirkan manusia yang berakhlak, bermanfaat, dan punya orientasi akhirat. Ketiga hal ini bisa banget jadi dasar buat nyusun visi dan misi program studi pendidikan agama Islam atau PHI. Misalnya, visi prodi harus selaras dengan pandangan Islam tentang hakikat manusia. Misinya harus mencerminkan cara memperoleh ilmu yang integratif antara akal dan wahyu. Dan tujuan akhirnya harus mengarah kepada pembentukan karakter yang islami. Jadi, ketika visi dan misi prodi PAI dibangun atas dasar 3 pilar ini, orientasinya bakal lebih jelas, bermakna, dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang sebenarnya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-7, Syekh Naqwi Al-Atas memperkenalkan konsep ta'dib sebagai orientasi utama pendidikan Islam. Evaluasilah konsep ini dalam perbandingannya dengan tujuan pendidikan nasional. Bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam menyusun RPP atau pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Syekh Muhammad Naqwi Al-Atas mengangkat konsep ta'dib sebagai inti dari pendidikan Islam yang dimana mananya lebih dari sekedar transfer ilmu. Tetapi ta'dib
mendidik secara kognitif, tapi juga menambahkan adab, yakni kesadaran akan tempat seseorang dalam struktur ilmu, masyarakat, hubungan dengan Tuhan. Nah, ini berbeda dengan orientasi pendidikan nasional Indonesia yang lebih menekankan pada pembentukan manusia yang beriman, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Meskipun tujuan nasional terdengar komprehensif, dalam konsep tadi memberikan penekanan lebih pada aspek pembentukan kepribadian yang integral secara spiritual, moral, dan intelektual dalam konteks penyusunan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, mata pembelajaran pendidikan agama Islam, konsep tadi bisa diterapkan dengan menyusun tujuan pembelajaran yang tak hanya fokus pada capaian kognitif saja, tapi juga internalisasi nilai-nilai adab dan akhlak. Misalnya, dalam pembelajaran tentang akhlak kepada orang tua, peserta didik tidak hanya diminta memahami ayat atau hadisnya saja, tapi juga diajak merefleksikan sikap mereka sendiri dan membuat komitmen secara dengan sikap nyata. Guru berperan sebagai model adab, bukan sekadar menyampaikan materi. Dengan begitu, RPP menjadi bukan hanya alat administratif, tapi juga menjadi media informasi karakter Islami yang utuh sesuai dengan semangat ta'dib tersebut. Nah, untuk selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, nomor 8. Ismail Razi Al-Faruqi mengusulkan Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai pendekatan dalam pendidikan tinggi Islam. Berdasarkan pandangannya, rancanglah atau jelaskan satu model pembelajaran interdisipliner antara PAI dan ilmu sosial. Misalnya sosiologi atau ekonomi yang bisa diterapkan di sekolah. Ismail Ar-Razi Al-Faruqi menekankan pentingnya islamisasi ilmu pengetahuan, yaitu menyelaraskan seluruh cabang ilmu modern dengan nilai-nilai dan prinsip Islam agar tidak terjadi dualisme antara ilmu agama dan ilmu umum. Konsep ini sangat relevan diterapkan dalam dunia pendidikan termasuk di sekolah. Salah satu model pembelajaran interdisipliner yang bisa dirancang adalah integrasi antara PAI dan sosiologi melalui pendekatan tematik yang kontekstual. Misalnya tema keadilan sosial dalam perspektif Islam dan sosiologi. Jadi bisa dikaitkan antara satu sama lain. Dalam pembelajaran ini, siswa diajak memahami konsep keadilan sosial menurut Al-Quran dan hadis, lalu menganalisis realita ketimpangan sosial di masyarakat dengan teori-teori sosiologi. Pendidikan ini memungkinkan siswa tidak hanya menguasai materi secara kognitif, tapi juga menginternalisasikan nilai keadilan Islam dan mengkritisasi kondisi sosial secara ilmiah. Guru PAI dan guru sosiologi bisa merancang RPP kolaboratif yang mendorong diskusi, studi kasus, dan proyek sosial dengan bentuk implementasi nilai. Dengan model ini, tujuan islamisasi ilmu pengetahuan Al-Faruqi dapat diwujudkan secara aplikatif di sekolah karena siswa tidak melihat agama dan ilmu sosial sebagai dua hal yang terpisah, melainkan saling melengkapi dan memahami dan memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Nah, sudah pada pertanyaan terakhir dan sudah terjawab semuanya. Mungkin cukup sekian video Diana pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.